Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Oke, jumpa lagi di part yang ketiga, pembahasan prediksi soal fisika untuk ujian SBMPN. Nah, kita perhatikan soal berikut. 3 buah kapasitor, masing-masing 2 mikrofarad, 5 mikrofarad, dan 3 mikrofarad, dirangkai paralel. Maka besar kapasitas kapasitor adalah. Nah, jadi kita disuruh mencari kapasitas kapasitor. Jadi kalau dikatakan dia kapasitas kapasitor, itu kita cerita tentang C total. Berapa C total? Nah, kalau masih ingat ya, kalau dia rangkaian kapasitor, itu kan ada yang seri dan ada yang paralel. Jadi kalau gambarnya nanti seperti ini, maka ini adalah rangkaian seri, ini C1, ini C2. Nah, kalau ditanya bagaimana menghitung C total rangkaian seperti ini, maka itu adalah 1 per C seri atau per C total itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Jangan lupa nanti dibalikkan, inilah C total. Nah, kalau nanti dia paralel ya, 1 ya seperti ini gambarnya, misalkan ada 1, 2, atau 3 misalkan, dia paralel, berarti ini misalkan C1, ini C2, maka untuk menghitung yang disebut namanya C total atau C paralel, C totalnya itu atau C paralelnya itu adalah dijumlahkan aja. C1 tambah C2 tambah entah berapa nanti dirangkai ya. Bagi gambar ini misalkan cuma 2, tapi kalau di soal nanti 3, 4, atau 5 tinggal dijumlahkan aja. Ini tadi dia untuk yang rangkaian seri, ini tadi untuk yang rangkaian paralel. Nah, oke. Nah, kita baca di soal kita. Kalau kita perhatikan soal ini, katanya kan di sini 3 buah. Nah, 3 buah dirangkai paralel. Berarti yang kita pakai adalah paralel 3. Maka tadi udah Bang jelaskan, kalau nanti ditanya C total, tapi dia adalah paralel, tinggal dijumlahkan aja. Berarti C1 tambah C2 tambah C3 gitu. Nah, ingat di sini ada mikro ya. Jadi kalau dikatakan, catatan dulu di sini, catatan. Kalau dikatakan 1 mikro, berarti ini kan 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Oke, ayo kita masukkan angkanya. Maka ini adalah 2 mikro, ya kan? Mikrofarad, ini farad ya. Tambah C2-nya adalah 5 mikrofarad, ditambah dengan 3 mikrofarad. Nah, berarti ini menjadi ya 10 mikrofarad ya, 10 mikrofarad. Nah, karena di soal dia dalam bentuk pangkat, maka kita ganti jadi 10 kali 1 mikro tadi 10 minus 6 farad gitu. Oke, jadi nanti kalau ada soal paralel seperti ini tinggal jumlahkan. Kalau seri jangan lupa dia disatuperkan gitu. So, nanti hasil akhirnya dikali silang, dapat hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan di soal, maka kunci dari soal ini, jawaban yang benarnya adalah E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita perhatikan soal berikut. Arus yang mengalir pada resistor 4 ohm pada rangkaian berikut adalah sebesar titik-titik ampere, gitu ya.
Berarti ini kalau di topik SMA ini cerita tentang listrik dinamis ya, arus mengalir. Jadi nanti kita perhatikan di sini udah dikasih tahu dia 5 ampere yang masuk, pasti yang keluar juga 5 ampere. Ingat hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff pertama bahwa arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada soal seperti ini yang kita perhatikan, kalau hanya dua seperti ini, sebenarnya sudah bisa kita prediksi berapa arus di atas dan di bawah. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kan 6 dengan 4 itu kan 3:2. Ya kan? 3:2. Berarti nanti pasti arus yang paling besar, ya kan? Arus yang paling besar itu nanti kan kalau kita perhatikan di 3:2-nya itu kan berarti arusnya nanti bisa kita prediksi di mana lebih besar tergantung dari hambatannya. Ya kan 3:2. Jadi kalau kita perhatikan 5 berarti 3:2 udah bisa kita prediksi sebenarnya berapa di 4 sama di 6. Tapi mana tahu nanti berbeda soalnya, kita harus menggunakan perumusan ya. Oke, caranya gini. Rangkaian ini kan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, ingat ya, kalau dia rangkaiannya adalah paralel, maka yang harus kalian ingat pertama kali, nilai tegangan yang ada di resistor 1 itu sama dengan tegangan di resistor yang kedua, sama dengan tegangan di resistor manapun. Nah, resistor ini bisa nanti diganti di soal menjadi lampu. Gitu, menjadi lampu nggak masalah. Yang penting kalian ingat, kalau di rangkaian seperti ini, paralel, maka tegangannya yang sama. Gitu ya, oke. Kemudian, arusnya berbeda. Nah, arus di resistor 1, ya, tidak sama dengan arus di resistor 2. Boleh nggak sama? Boleh ketika nilai resistornya sama. Nah, kalau sama dia nilai resistor, ya ini mungkin aja sama. Ya kan? Oke. Nah, berarti kalau dari soal ini, kita cari tahu dulu berapa hambatan total. Nah, kalau dia paralel, untuk mencari hambatan total adalah 1 per R paralel, 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, gitu. Atau bisa juga nanti kalau misalkan di soal hanya 2 resistor, kalian pakai aja mencari R paralel itu sama dengan hanya untuk 2 ya. Hanya untuk 2 itu bisa kita pakai kali per jumlah gitu. Nah, kalau nanti seri, kalau untuk rangkaian seri, berarti ini seri saya gambarkan dulu seperti ini. Misalkan ini R1, ini R2. Kalau untuk yang seri, maka R seri adalah langsung R1 tambah R2. Nah, jadi ini kan paralel, berarti kita gunakan rumusan ini. Oke, berarti R paralelnya jelas ya, karena hanya 2, berarti kita kalikan. 6 kali 4 adalah 24, ya kan? Nah, berarti di sini 6 tambah 4. Nah, 10 kan? Itulah R paralel. Ya, jadi kalau kita cari berapa tegangan total yang masuk, berapa tegangan total, maka arus dikali dengan R total. R totalnya sama dengan R paralel. Gitu kan? Berarti I-nya apa? I-nya udah ada di soal, yaitu 5. R paralelnya adalah 24 per 10. Nah, mati, di sini 2, habiskan, berarti totalnya adalah 12. Itu berarti kalau ditanya di 4 ini 12 volt lah tegangan yang masuk, dan di 6 ini juga 12 volt tegangan yang masuk. Nah, kalau ditanya arus itu kan V per R. Berarti kalau arus yang masuk ke 4 ohm itu adalah tegangan total dibagi dengan R yang 4 ohm. Maka itu adalah 12 dibagi dengan 4, berarti dia adalah 3 ampere. Nah, seandainya ditanya nanti di 6, ya tinggal buat aja 12 bagi 6, berarti 2. Berarti 3 tambah 2, 5, karena arus yang masuk dan yang keluar harus sama. Maka kalau kita cek, karena ditanya di sini adalah pada resistor 4 ohm, maka jawabannya adalah 3 ampere. Berarti jawabannya di soal ini adalah A. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Oke, kita lanjut. Di sini ada soal gini. Suatu rangkaian RLC seri memiliki hambatan, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif masing-masing adalah 60 ohm, 100 ohm, dan 20 ohm. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan AC, tegangan bolak-balik 200 volt, besar arus efektif yang terpakai adalah, yang ditanya adalah arus efektif. Ya, ingat kalau ada rangkaian RLC, maka ingat kita harus melihat tegangan yang diberikan. Pasti ditandai dengan AC. AC itu artinya adalah tegangan bolak-balik yang dihasilkan oleh generator. Jadi contohnya apa itu? Contohnya adalah arus yang dari PLN. Ya, itu adalah arus bolak-balik. Makanya kalau kita di rumah ada colokan itu, tidak perlu kita cari yang mana positif negatif. Nah, jadi mau kita bolak-balikkan aja pun colokannya itu, charger kita itu, handphone kita itu tidak akan meledak. Tapi kalau dia ke DC, direct current atau arus searah, kalau dia salah tanda antara positif dengan negatif pastilah meledak. Gitu. Jadi AC itu bolak-balik dihasilkan oleh generator. Jadi dari PLN bolak-balik. Nah, kenapa ada efektif? Kenapa di DC jarang dibahas efektif tapi di bolak-balik ada? Karena ingat bolak-balik itu ketika dia dihubungkan dengan suatu alat, maka dia harus melewati namanya hambatan, bisa juga nanti dia melewati induktor, bisa juga melewati namanya kapasitor. Jadi dibuat RLC ini sebagai penyeimbang, ya, sebagai penyeimbang atau untuk supaya tegangan yang masuk ke dalam suatu rangkaian atau ke suatu alat itu stabil. Gitu. Nah, arus efektif itu apa? Arus efektif itu adalah tegangan AC dibagikan dengan jet. Nah, apa bedanya dengan yang DC? Kalau DC tadi, kita kan mencari arus I sama dengan V per R. Di sini ada jet, ya kan? Apa itu jet? Jet itu ceritanya di sini adalah impedansi. Nah, kalau dikatakan dia apa itu impedansi, itu adalah hambatan total untuk RLC. Karena ketika dia belum diganti jadi reaktansi induktif, maka L ini satuannya adalah Henry. Ketika dia belum diganti reaktansi kapasitif, maka C ini satuannya adalah Farad. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apa itu rumus daripada XL, berarti XL adalah reaktansi daripada induktor atau induktif, maka rumusnya itu harus kalian ingat, itu adalah omega dikalikan dengan L. Sedangkan kalau ditanya dia XC, reaktansi kapasitif, rumusnya adalah 1 per ya omega dikalikan dengan C. Gitu. Ya, ini nanti untuk mendapatkan nilai induktor, mana tahu ditanya di soal, ini untuk mendapatkan nilai dari kapasitornya. Nah, kalau R itu kan jelas kita tahu dia adalah resistor. Satuannya udah pasti ohm. Oke. Bagaimana kita menghitung hambatan total? Bagaimana kita menghitung hambatan total? Maka hambatan total itu tidak langsung semata-mata kita jumlahkan. Salah. Maka kalau ditanya impedansi, rumusnya adalah akar dari. Ya, akar dari R pangkat 2 ditambah dengan dalam kurung XL kurang XC. Ya, pangkat 2. Nah, dalam penyelesaiannya nanti, dia XL kurang XC-nya itu kalian kurangkan dulu, baru kalian pangkatkan. Gitu, ya. Jadi gini dia, kalau dikatakan dia R kuadrat nanti seperti ini, maka ini harus kalian kurangkan dulu. Nah, jadi nanti si XL ini dikurangi dulu dia dengan nilai XC, hasilnya baru dikuadratkan. Itulah untuk mencari Z. Jadi jangan nanti XL kurang XC dikali XL kurang XC kalian buat. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Berarti kita di soal ini udah diketahui nilai R, XL, dan XC, tinggal kita masukkan aja nilainya. Katanya tadi hambatannya adalah 60, berarti kuadratkan. Nah, di sini, oh ini tambahin ya. Oke, ya. Berarti ini nanti XL-nya dibuat di soal adalah 100, ya, 100. Berarti dikurang dengan 20, ini pangkat 2. Nah, oke, nah berarti ini kita akarkan, ini adalah 60 kuadrat. Jangan lupa ini dikurangkan dulu tadi, baru dikurang, berarti ini 80 kuadrat. Maka Z-nya kita dapat, Z-nya adalah 100.
Nah, ditanya arus efektif, tinggal kita masukkan ke persamaannya. Maka arus efektif sama dengan V per Z. V-nya kan di soal sudah ada, yaitu nilainya adalah 200, sedangkan Z-nya adalah 100. Maka jawabannya adalah 2 ampere. Gitu. Jadi kalau kita lihat jawabannya di soal, jawabannya adalah ayam. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal kawat P dialiri arus listrik 6 ampere arah ke atas seperti gambar berikut. Jika mu 0 sama dengan 4V kali 10 negatif 7 ya, dan terjadi gaya tolak menolak persatuan panjang antara kawat P dengan Q sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter, maka besar dan arah arus listrik di titik Q. Nah, jadi ini masuk kita ke gaya Lorentz. Nah, jadi ini topik tentang gaya Lorentz atau sering disebut namanya gaya magnet. Nah, gaya magnet ya disimbolkan dengan F. Nah, kalau gaya magnet itu nanti ada pada kawat lurus ya, ada juga nanti pada muatan yang bergerak gitu. Nah, ini soalnya pada kawat yang lurus ya. Ini soal tentang kawat lurus. Nah, kalau pada kawat lurus, kalau ditanya gaya Lorentz, rumusnya kan medan magnet B dikali dengan I arus dikali dengan panjang kawat yang mengalami gaya. Ya, yang mengalami gaya. Nah, di soal ini dia ada dua kawat sejajar. Kalau dua kawat sejajar, harus kalian perhatikan dulu. Kalau di soal diketahui arah arus antara kawat 1 dan kawat 2, maka bisa kita temukan dia tolak menolak atau tarik menarik. Nah, kalau di soal ini dibalik. Kita dikasih hanya satu arah arus, tapi dikasih tahu yang terjadi tolak menolak. Maka caranya nanti gini. Kalau nanti arusnya yang kalian jumpai adalah searah, maka ini yang terjadi adalah tarik menarik. Nah, tarik menarik. Ya, jadi yang terjadi itu adalah tarikan. Kalau nanti arusnya di antara kedua kawat adalah berlawanan, maka yang terjadi adalah tolakan. Nah, berarti di soal ini jelas ya. Katanya kan tadi ini ke atas, yang di titik P ke atas. Nah, dibuatnya tolak menolak, maka di Q pasti adalah ke bawah. Gitu. Itu yang pertama. Berarti kalau kita perhatikan di jawaban yang mungkin tinggal antara D dan E. Nah, berapa nilainya? Kita harus masukkan ke rumusan. F sama dengan B dikali I dikalikan dengan L. Nah, di soal kan diketahui nilai F per L. Maka F per L itu kan kalau L-nya kita turunkan, sisalah di sini B dengan I. Nah, B itu apa rumusnya? Ingat ya, B ini tidak bisa dilupakan, yaitu mu 0 dikali I per 2V dikali dengan A. Apa itu A? A adalah jarak antar kedua kawat. Tinggal kita substitusi, ya kan? Maka nilai dari F per L, ya kan, sama dengan, ganti dulu B-nya dengan rumusan ini, ya. Berarti dia menjadi mu 0 kalikan dengan I, ya kan, per 2V A kalikan dengan I, gitu. Nah, I ini I siapa? Ini adalah I penghasil medan magnet. Menghasilkan medan magnet itu siapa? Ya tentu si P. Gitu. Karena kan ditanya di soal yang dialami si Q, berarti si Q yang mengalami gaya. Maka ini adalah si P, ini adalah si Q. Nah, F per L-nya kan ada di soal. Itu tadi katanya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ya kan? Nah, sama dengan mu 0 itu adalah 4V kali 10 negatif 7. Ya kan? Arusnya di situ tadi adalah 6. Berarti di sini dia 2V, jaraknya antara kawat 1 dan kawat 2 1 meter. Maka ini yang kita cari arusnya. Oke, mati
mati. Di sini ada 2. Berarti ini sekarang adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 7i. Berarti I sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 6. Maka jawabannya adalah 10 ampere. Itu 10 ampere arahnya tadi adalah ke bawah. Maka kalau kita perhatikan jawabannya di option itu adalah E ya. Jadi ini 10 ampere ke bawah karena harus berlawanan. Maka jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Di soal ini dikatakan sebuah mikroskop mempunyai pembesaran lensa objektif 5 kali dan lensa okuler 3 kali. Maka pembesaran total mikroskop adalah titik-titik berapa kali maksudnya ya. Oke, jadi kalau secara umum kalau ditanya nanti pembesaran total ya, pembesaran total dari sebuah mikroskop itu adalah pembesaran akibat lensa objektif yang sifatnya adalah mutlak dikalikan dengan pembesaran dari lensa okuler dimutlakkan. Nah, objektif itu berarti lensa yang dekat dengan benda. Jadi kalau kita perhatikan misalkan ini lensa, karena kan mikroskop itu kan terdiri dari dua lensa cembung. Nah, jadi kalau misalkan benda yang kita amati di sini, maka yang dekat dengan benda itu namanya objektif. Sedangkan yang dekat dengan mata, ya kan, yang dekat dengan mata, nah ini adalah mata, berarti itu yang sebut namanya lensa okuler. Jadi panjangnya itu adalah sama dengan jarak antar kedua lensa. Nah, kalau ditanya pembesaran total, maka pembesaran total itulah pembesaran lensa objektif dikali pembesaran lensa okuler. Ya, jadi kalau kita perhatikan di soal itu udah diketahui pembesarannya, maka tinggal kita masukkan aja nilainya. Maka pembesaran total itu sama dengan ya MOB mutlak kali dengan MOK okuler. Nilainya ya, kalau kita perhatikan berarti masukkan nilainya. MOB-nya adalah 5 kali, berarti 5 dikalikan dengan untuk okulernya adalah 3, maka hasilnya adalah 15 kali gitu. Maka kalau kita perhatikan jawabannya adalah A. Oke, sampai di sini dulu untuk part yang ketiga. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya di kolom komentar. Semoga soal-soal ini dapat membantu adik-adik sekalian untuk menjawab soal SBMPTN di tahun 2021. Terima kasih.
Audio Jungle.